Ajarlah ku kenal kuasa-Mu, dalam derita pun ku pandang Kau, hingga di dalam-Mu ku bersejahtera, dan kebimbanganku hilang segera. Kami percaya bahwa firman Tuhan adalah terang dan pelita kehidupan kami. Ketika ada kegelapan, di dalam firman kami boleh melihat terang Tuhan. Biarlah ketika kami siapkan diri kami di sini, kuasa Roh Tuhan, kuasa Roh Kudus hadir di hati kami, menerangi hati kami untuk boleh diisi dengan firman kehidupan. Berfirmanlah ya Bapa, kami siap mendengar. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom saudara-saudara, kita siapkan hati dilawat oleh firman Tuhan. Saya akan bacakan nats firman hari ini dari surat Paulus ke jemaat Roma, Rom 8 ayat 18 sampai dengan 25. Saya akan bacakan, mari kita ikuti dalam hati masing-masing. Pengharapan anak-anak Allah. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya? Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, virus corona sepertinya melahirkan sebuah kecemasan di tengah-tengah kehidupan manusia. Makanya kalau kita dengar di warta tadi, salaman di gereja juga katanya dikurangin ya. Karena memang penyebaran virus corona ini mudah sekali, tidak terlihat tapi gampang untuk menyebar. Lalu saudara-saudaraku yang terkasih, pertanyaan sederhana, masih adakah Allah?
Masih pedulikah Allah di tengah-tengah ancaman virus corona? Dan mungkin orang akan bertanya juga, kenapa juga anak-anak Tuhan, orang yang percaya bisa ditulari oleh virus yang berbahaya itu? Untuk menjawab ini saya akan baca ayat 23, 22 dan 23. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk tanpa membedakan agama sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. 23. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Itu artinya saudara-saudara, sebagai anak-anak Tuhan kita masih berada di dunia ini. Karenanya kita diperhadapkan dengan berbagai persoalan dunia. Lalu apa bedanya kita dengan yang tidak percaya? Saya mau buat contoh dengan api. Api yang dikendalikan berguna untuk manusia, mematangkan makanan. Tapi api yang tidak terkendali akan membawa kehancuran, kebakaran. Bagi anak-anak Tuhan diberikan kuasa mengendalikan setiap hal yang dia hadapi, yang menerpa hidupnya, dengan kehadiran Allah dalam kuasa Roh Kudus. Saudara-saudara, itu artinya bahwa suka maupun duka bagi orang yang percaya pasti membawa kebaikan. Walaupun api yang panas karena kita boleh kendalikan. Walaupun persoalan yang berat karena kita memiliki penyertaan Roh Kudus, maka itu akan menuntun kita kepada pribadi yang lebih baik untuk boleh semakin sabar, bertumbuh dalam pengharapan. Saya nggak tahu begitu takutnya dunia sekarang kepada virus ini, yang sebenarnya hanya bisa mematikan fisik tubuh manusia. Tapi sebenarnya masih ada virus yang lebih berbahaya lagi. Tahu nggak virus apa itu? Virus bohong, virus munafik, virus apa lagi? Cemburu, virus sombong, virus dosa. Itu tidak hanya mematikan secara fisik, tapi akibat dari virus dosa itu akan membawa kematian yang kekal bagi manusia. Saya nggak tahu, kita wajar waspada terhadap virus corona. Tapi jangan-jangan kita justru lebih takut kepada virus corona daripada virus yang lain. Saudara-saudara yang terkasih, justru sebagai anak-anak Tuhan yang harus juga menghadapi berbagai persoalan-persoalan dunia, sekali lagi kita sudah diperlengkapi oleh kuasa Roh Kudus dengan sebuah pengharapan. Saya akan baca ayat 18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang apapun itu, sudah, penderitaan persoalanmu zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan
kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Itu mau mengatakan saudara-saudara, dalam setiap perkara, dalam setiap situasi tidak boleh menjadi alasan untuk tidak setia mengikut Tuhan. Karena penderitaan sebesar apapun yang kita alami dan kita hadapi, itu tidak seberapa, sangat kecil dibanding dengan kemuliaan yang sudah Tuhan siapkan bagi kita. Tetaplah setia. Saudara-saudara, itu mau mengatakan kepada kita bahwa agama atau kekristenan tidak hanya sekedar kita mengharapkan berkat-berkat yang baik dari Tuhan, tapi juga menuntun kita agar kuat dan menang menghadapi setiap cobaan kehidupan. Habis lahir bertumbuh jadi anak ya, pemuda gitu ya, orang tua, terus orang tua apa? Lansia. Habis lansia kemana? Ya mati juga, kena virus corona atau enggak ya tetap mati juga akhirnya kan. Itu adalah sebuah lingkaran yang tidak dapat dipungkiri oleh siapapun. Saudara-saudara, ketika kematian menjemput seseorang, dibawa enggak buku kuliahnya? Tidak. Dibawa enggak ijazahnya? Tidak. Dibawa enggak perhiasannya? Tidak, semuanya tinggal. Mau mengatakan apapun yang kita miliki di dunia ini, sebenarnya itu tidak dapat menjamin kekekalan itu. Tapi bukan berarti dunia ini tidak perlu. Kita belajar dari Paulus bahwa dalam masa hidupnya dia mau berjuang dalam hidupnya. Walaupun tujuan hidupnya bukan dunia. Apa perjuangan Paulus yang menuliskan surat Roma ini? Ketika aku masih memiliki kesempatan, aku harus menjadi berkat bagi orang lain, berguna bagi Tuhan, berguna bagi sesama. Maka dia memberitakan Injil, dan oleh karya memberitakan Injil, dia keluar masuk penjara. Tapi bagi dia bukan perkara keluar atau masuk penjara. Bagi dia yang terpenting adalah apakah Tuhan menjadi kepala, Tuhan disaksikan, Tuhan dibesarkan dalam setiap keadaan yang dia hadapi. Makanya kita rumuskan ya, siapa sih sebenarnya orang yang berhasil? Orang yang berhasil bukan diukur hanya dari sisi gelarnya, jabatannya, hartanya. Orang yang berhasil adalah ketika hidupnya menjadi kesaksian tentang Tuhan, sehingga hidupnya berguna bagi Tuhan dan bagi sesama. Saudara-saudara yang terkasih, maka untuk menghadapi setiap pergumulan kehidupan, karena memang kita harus hadapi karena kita masih hidup di dunia ini. Saya akan rumuskan, kita akan imun ketika kita beriman. Kita akan kuat ketika ada iman. Tapi ketika tidak ada iman, maka kita enggak imun. Kita akan hancur oleh berbagai persoalan, keadaan, bahkan goncangan-goncangan yang kita hadapi dalam perjalanan kehidupan. Maka sebagai anak-anak Tuhan, hargailah hidup yang Tuhan beri. Tapi cara menghargai hidup bukan dengan cara menghindari penderitaan. Karena memang itu wajib menjadi milik kita walaupun banyak juga sukacita. Untuk menghargai hidup bukan dengan cara mencari zona aman. Menghargai hidup adalah memberikan hidup dan diri kita untuk sungguh menjadi berkat bagi sesama, dan hidup kita boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudara-saudara, kita buat satu contoh petani ya. Petani itu
itu memiliki pengharapan yang luar biasa. Walaupun ada terik, ada hujan, angin, dia tetap menanam dan merawat tanamannya. Dia tidak merasa bosan walaupun banyak tantangan mengurus dan merawat tanamannya. Kenapa? Karena dia memiliki pengharapan ada waktu sukacita untuk panen. Maka sebagai anak-anak Tuhan, memang kita diperhadapkan untuk mempertahankan jati diri kita. Sebagai anak-anak Tuhan, mungkin kita difitnah menjadi korban oleh dunia, tapi jangan berhenti mengikut Tuhan, karena penderitaan yang engkau alami saat ini itu tidak seberapa dibanding dengan kemuliaan yang sudah Tuhan siapkan bagi kamu. Ini boleh membuat kita boleh bersyukur, tidak hanya ketika menerima berkat, tapi kita juga mampu bersyukur ketika melalui penderitaan kita nama Tuhan dimuliakan dan dibesarkan. Saudara-saudara, dengan pemahaman ini kita diminta menghadapi setiap perkara hidup, setiap keadaan hidup dengan optimisme rohani. Karena apa? Karena walaupun kita masih berharap kesempurnaan keselamatan itu, tapi sekarang juga kekuatan itu sudah Tuhan siapkan bagi kita untuk selalu menang. Saya buat satu contoh lagi, namanya di laut, jangan berdoa ya, tidak ada ombak laut. Yang perlu disiapin apa? Kapalnya harus kuat gitu ya. Jangan berdoa tidak ada masalah kalau sudah menjadi anak-anak Tuhan, orang Kristen. Yang penting jangan salah naik kapal. Naiklah kapal Tuhan. Jangan salah pilih kapal. Pilih kapal Tuhan. Walaupun ada ombak yang besar dan kita berada di kapal Tuhan, mungkin goncangan ombak itu kita rasakan, tapi dipastikan kita tidak akan tenggelam, tapi akan sampai ke tujuan yang sungguh-sungguh sudah Tuhan siapkan bagi kita ya. Jangan karena nikmat langsung dinaikin kapalnya. Naik kapal Tuhan, ketika ada ombak pun dipastikan kita akan selamat. Saya akan buat satu lagi contoh. Saya punya anak, lalu saya punya pekerja, gitu ya. Kemudian kalau pekerja saya setiap hari saya kasih gajinya. Anak saya setiap hari saya kasih gajinya? Tentu tidak kan? Apakah anak saya marah kalau pekerja saya kasih gajinya tiap hari, sementara anak saya tidak saya kasih gajinya? Kira-kira anak saya marah enggak? Enggak ya? Kenapa? Karena dia percaya apa yang saya miliki adalah miliknya juga. Sudah? Apa artinya saudara-saudara? Mungkin kita merasa lebih enak sih orang yang tidak baik dibanding dengan orang baik, kayaknya gitu ya. Lebih baik, lebih nyaman rasanya orang yang tidak percaya dibanding dengan orang yang percaya. Itu boleh-boleh saja terjadi secara fakta. Tapi saudara-saudara, ketika anak saya tidak saya berikan gaji setiap hari, kalau dia sakit, saya pasti urus dia. Walaupun setiap hari tidak saya kasih gajinya, kalau ada kebutuhannya pasti saya kasih. Artinya apa? Kasih Tuhan kepada kita tidak pernah terlepas, selalu melekat. Setialah senantiasa mengikut Tuhan. Walaupun ada kata orang, sepertinya lebih baik tidak ikut Tuhan, sepertinya lebih baik dengan jalan lain dibanding dengan naik perahu atau kapal Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, kita berkemah di dunia ini artinya hanya sementara. Kita menuju tujuan yang jelas dalam kedatangan anaknya, anak Tuhan yang kedua kali, yang adalah sudah dijanjikan di dalam firman. Maka ketika kita katakan tadi semuanya sudah kena virus dosa,
yang sebenarnya sudah menuju kematian. Tapi Tuhan sudah robahkan itu, sudah sembuhkan itu, sehingga kita pasti mendapat sukacita dan kemuliaan yang pasti. Pesan firman ini, biarlah kita semakin dan sangat dan lebih mengutamakan ikut Tuhan dibanding apapun. Walaupun ikut Tuhan sering oleh dunia ini dianggap yang ketinggalan zaman lah, orang yang bodoh lah. Ketika kita setia ikut Tuhan, mungkin orang lain menganggap kita tidak ikut arus yang sesuai dengan konteks sekarang lah. Tapi saudara-saudara, saya akan bacakan kembali bahwa ayat 18, sebab aku yakin bahwa penderitaanmu sekarang karena mengikut Tuhan, karena engkau baik lalu difitnah orang, karena engkau baik maka dicaci orang. Penderitaanmu zaman sekarang ini karena apapun itu sebagai anak Tuhan, saudara, ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan diberikan Tuhan kepadamu. Karenanya jangan pernah mundur, jangan pernah ragu untuk ikut Tuhan, untuk berjalan di jalan Tuhan dalam situasi apapun. Karena memang lebih dari apa yang kita harapkan, yang tidak dapat kita pikirkan pun, Tuhan sudah siapkan kemuliaan itu bagi kita. Yang terakhir, saya akan baca ayat 24. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Yang sudah dilihat tentu tidak pengharapan lagi. Yang sudah dilihat artinya yang sudah kita terima, sudah kita pahami. Artinya pengharapan itu sering tidak dapat kita lihat, tidak dapat kita pikirkan. Mungkin hari ini kita rasanya memiliki persoalan yang berat, dan secara pandangan kita tidak ada jalan keluarnya. Maka di situ harus ada pengharapan di balik setiap keadaan. Bahkan persoalan yang paling berat pun kalau kita hadapi dengan iman, ternyata di balik itu ada upah yang luar biasa. Kebaikan dan kesetiaan kita ikut Tuhan tidak pernah sia-sia di hadapan Tuhan. Lalu siapakah orang yang berhasil? Orang yang berhasil adalah bukan ditentukan oleh apa jabatannya. Bagi Tuhan tidak perlu apapun milik kita. Tapi bagi Tuhan yang paling penting bagi Tuhan, bagaimana karakter kita yang siap tetap mengikut Tuhan dalam setiap persoalan. Itu yang berhasil di hadapan Tuhan. Mungkin Anda pernah disakiti sama temanmu ya, sama pacarmu, sama dosenmu, sama siapa-siapa, tetanggamu, bisa-bisa aja ya. Jangan gara-gara itu, karena kamu melihat tidak ada lagi yang baik di balik itu, lalu kamu ambil kesimpulan yang salah. Amini dalam setiap perkara, walaupun tidak dapat dilihat, walaupun tidak dapat dicerna sekarang. Kalau Anda tekun di dalam Tuhan, di balik itu ternyata ada pengharapan yang pasti. Tuhan siapkan yang indah bagi kita semua. Karenanya jangan pernah mundur ikut Tuhan dalam setiap keadaan. Karena Tuhan siapkan pengharapan yang pasti, jawaban yang baik, yang indah dalam setiap kehidupan kita. Biarlah Tuhan memberkati kita. Selamat menghadapi persoalannya, karena persoalan itu adalah berkat ya. Karena dengan persoalan kita diuji, dengan persoalan kita dimurnikan, dengan persoalan kita semakin mengandalkan Tuhan dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas sapaan firman. Ketika ada pergumulan yang kami hadapi, kami sering tidak melihat cara dan tangan Tuhan, sehingga kami sering takut. Tapi firman hari ini mengajar kami untuk berpengharapan. Ketika kami tidak mampu lihat, tidak mampu pikirkan,
Tapi ketika kami tetap setia ikut Tuhan, ada jawaban yang pasti, ada pengharapan yang sungguh-sungguh Tuhan sudah siapkan. Sukacita yang indah sekarang dan kehidupan yang kekal. Ajar kami Tuhan untuk melihat setiap persoalan bukan sebagai ancaman, tapi sebagai kesempatan untuk mematangkan rohani kami, sehingga kami orang-orang yang berhasil di hadapan Tuhan. Kami berguna bagi Tuhan dan kami juga boleh berguna bagi sesama kami. Terima kasih Bapa di sorga, berkati setiap anak-anak-Mu yang hadir dalam ibadah ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.